Panitianya ditangkep. Bayangin, lah gua anak masih kecambah. Alfian Tanjung yang masih semester berapa udah diobrak-abrik sama tentara. Jadi kita jangan girang dulu. Sekarang ngadepin yang coklat dikit-dikit nangkep, dikit-dikit nangkep. Sekarang kita mau seneng minta tolong sama yang ejo. Yang ejo juga lu kejam dulu. Ente mau bela diri, mau bilang ngomong bohong. Faktanya negeri yang paling suka menyengsarakan rakyatnya adalah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang paling adil, paling jujur, nggak suka bohong, lemah lembut, deso, borong-borong. Udah, pokoknya kalau Anda mau pilih dia sampai periode ketiga, sampai seumur hidup, biar orang mati semua. Karena PKI tidak pernah punya jasa dengan negeri ini. Kalau ada pemberontakan PKI tahun 1926, mereka memberontak bukan untuk memerdekakan Indonesia, tetapi untuk bergabung dengan komunisme internasional yang dipimpin oleh Leonid Lenin yang ada di Rusia. Betulkah pada Pilpres kemarin diketahui, diduga atau memang ada anggota KPPS yang mati? Betul apa tidak? Tapi tahu nggak sebabnya? Ketika ada orang perempuan, seorang dokter bernama Ibu Dokter Ani Hasibuan mencoba untuk mengumumkan dan menjelaskan kepada media-media mainstream di televisi, kita masuk, bagaimana ceritanya Islam masuk ke Indonesia. Banyak teori dan perdebatan yang menjelaskan Islam masuk ke Indonesia itu bagaimana caranya dan bagaimana dan siapa yang membawa. Maka pada tahun 1962 dilakukanlah seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang langsung dikomandani oleh Profesor Dr. Hamka, oleh Profesor Ambari dan para profesor-profesor ahli sejarah. Maka diputuskan bahwa Islam masuk ke Indonesia tahun abad ke-7, salah ngomong. Ya, itu bukan spontan, itu hasil perdebatan para ahli sejarah. Dan sampai hari ini kalau kita membaca buku Api Sejarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Oh ya, saya belum bilang tadi. Oh, ini yang kedua sama di buku-buku sekolah, di buku pelajaran sejarah di sekolah pasti isinya abad ke-13. Itulah cara-cara orang Kristen, cara-cara orang kafir, cara-cara orang sekuler untuk mengecil-ngecilkan peran sejarah umat Islam. Ya, jadi kata kuncinya negara ini tidak akan pernah merdeka kalau tanpa perjuangan umat Islam, tanpa bukti pembelaan bangsa muslim, negeri muslim. Mari kita dengarkan konvensi internasional. Dalam tata kelola sistem hukum internasional, apabila ada sebuah negara sudah dihukum, sudah dijajah selama 150 tahun lebih, maka negara tersebut akan menjadi milik dari si penjajah. Kenapa kita sekarang tidak menjadi koloni Belanda? Walaupun ada perdebatan seperti kalau di channelnya Bang Fadlizon itu kan ada yang ahli sejarah yang menyatakan kita dijajahnya bukan begitu. Atau dalam tuh Ustadz siapa tuh yang dari dekat Jogokarian, Salim Afilah, kan gitu ya. Tapi yang saya katakan, secara umum pengetahuan kita bahwa kita dijajah oleh Belanda lebih dari 200 sampai 300 tahun lebih. Betul ya? Kenapa kita tidak menjadi negara bagian Belanda? Karena Aceh. Karena Aceh baru dijajah oleh Belanda dengan bulat setelah ada orang penjajah yang betul-betul khianat, penjahat, munafik, murakab yang bernama Snot Nugronya, yang kemudian dengan tipu-tipunya dia belajar ke Mekah. Selama 2 tahun dia di Mekah, balik dari Mekah dia berubah nama menjadi Abdul Ghaffar Al-Hulandi, kemudian dia menikah dengan anak dari ulama Aceh. Itulah sebab pertama hancurnya pertahanan jihad kaum muslimin di tanah Aceh. Tetapi itu tahun 1913. Artinya
Kalau dari tahun 1913 ke tahun 1945 baru berapa tahun? Baru 20 atau 32 tahun. Jadi artinya kalau pakai konvensi internasional batal demi hukum. Artinya apa? Yang membuat negara kita ada ya Aceh, yaitu sultan-sultan seluruh Indonesia yang menyatakan bersedia Indonesia diresmikan, termasuk berdirinya tentara. Makanya saya di zaman Orde Baru, kalau teman-teman jamaah mau tahu, saya tahun 1986 saya berceramah di sebuah kampung Leduk namanya. Ya sayang ibu-ibu ini nggak ngeliat saya langsung ya bapak-bapak. Ya, kira-kira menurut bapak-bapak dan teman-teman ikhwan di sini, seorang Alfian Tanjung yang tampilan seperti ini, kalau sekitar 35 tahun yang lalu, kira-kira saya lebih tua atau lebih ganteng? Sekarang aja masih ganteng. Wah, yang perempuan penasaran, nggak kelihatan tuh. Jadi saya mas, 35 tahun yang lalu saya berceramah, itu mimbarnya dihancurkan oleh Kodim. Panitianya ditangkap, bayangin, lah gua anak masih kecambah. Alfian Tanjung yang masih semester berapa udah diobrak-abrik sama tentara. Jadi kita jangan girang dulu. Sekarang ngadepin yang coklat dikit-dikit nangkep, dikit-dikit nangkep. Sekarang kita mau seneng minta tolong sama yang hijau. Yang hijau juga lu kejam dulu. Saya pikir ini fakta, saya tidak mengarang-arang, tidak mendramatisir, saya nggak buat-buat. Kalau Anda tersinggung ya coba tanya, betul nggak? Kenapa begitu kuatnya hukum terhadap umat Islam? Tokoh-tokoh Islam yang terus-terusan hari ini di penjara itu ada sekitar 2000 orang pemuda Islam. Dan tokoh-tokoh yang selevel saya ada sekitar 70 orang lebih. Begitu teganya, dan masyarakat saya lihat harus akui juga, masyarakat kita ini masyarakat pengecut. Kalau ada yang penceramah berani, terus kayak tukang parkir, giliran ditangkep, enggak saya nggak kenal. Nah, ayo ngaku lo, ngaku. Kalau ustadznya berani disuruh terus ngomong. Ntar ustadznya kenapa-napa, saya nggak pernah lihat tuh, saya nggak pernah kenal. Kita harus diakui dulu. Karena kalau kaum muslimin mayoritasnya adalah masyarakat yang cenderung pengecut, yang suka berlepas tangan, akhirnya tokoh-tokohnya diperlakukan zalim, nggak ada yang bela. Beda dengan di Madura. Di Madura Pak, udah kayak apa nggak bakal. Di Madura mana ada sholat pakai jarak-jarak? Ada. Di Madura itu diganggu saja ustadz dikepung itu polsek. Kalau di sini ustadz itu ditangkap jamaahnya kabur. Saya izin minum dulu ya. Saya nggak minta makanan apa-apa, cukup minum saja. Sekarang saya masuk dulu peran perjuangan di masa rezim VOC. VOC itu datang sebagai sebuah kelembagaan yang mungkin perdebatannya panjang, tetapi mereka memang adalah bagian daripada sebuah sistem kerajaan dari Belanda yang punya misi salib, yang punya misi mencaplok bumi dan mengambil teritorial, ya, mengambil sumber daya alam, rempah-rempah, dan kita semua tahu namanya Glory God Gospel. VOC merupakan sebuah pergerakan yang mulanya berdagang dengan normal dan waras, tapi lama-lama dia lihat kok kaum pribumi muslim ini, kaum pribumi ini kok terlalu lalai dan abai. Akhirnya mereka mengeksploitasi, mereka yang ngambil, mereka yang untung, mereka yang punya kelebihan luar biasa. Ini baru 8:30 nih, terus nggak nih? Terus. Oke, nanti saya akan berhenti sekitar jam 9 lewat seperempat atau lewat sedikit. Saya beri kesempatan tanya jawab, ya. Asal nanyanya beneran. Kalau nanyanya nguji, ngetes, nanti antum yang jawab. Saya nggak suka ada orang merasa lebih pintar dari saya terus nanyanya ngetes, nguji. Kalau ujian di sekolahan ada UTS sama UAS. UAS tuh ujian akhir semester atau Ustadz Abdus Somad. Terserah mau pilih yang mana gitu ya. Nah, perjuangan di rezim VOC inilah yang sebetulnya membuat kita harus memahami pergerakan tokoh lokal di Jawa. Tuh, ingat ya, Jawa ini keren, apalagi jalur Solo Raya,
Kedu, ya, Magelang, keren. Cuma sayangnya pemahaman sejarah para leluhur masa lalu tidak dipahami sebagai sebuah kekuatan yang bisa dibangun untuk kekuatan-kekuatan yang membuat kita masih punya wibawa, kita lebih eksis. Saya tidak mengerti, dan memang ini berat untuk mengembalikan, menghijaukan kembali tanah Jawa Tengah, Jawa Timur ini kan dikenal tanah merah. Menghijaukannya nggak bisa pakai ceramah direkam mimbar begini, nggak bisa. Itu mesti, mungkin itu diantaranya sedikit tugas kecil selama hayat di kandung badan. Alfian Tanjung sekarang ada di Solo, artinya tugas saya adalah bekerja sama dengan antum dan lain-lain, bagaimana kita harus sistematis. Jangan pragmatisme dan jangan sumbu pendek. Jangan hanya gara-gara beda partai lalu Anda tidak mau bersapaan dengan saya. Saya ini sekarang wakil ketua umum Masumi, ya, wakil ketua umum bidang ideologi dan dakwah, ya. Bintang bulan Masumi, Palu Arit PKI. Nah, itu sebabnya makanya saya ada di situ. Nah, ada yang nggak setuju lagi beda partai. Susah di negeri kita ribetnya. Nah, sekarang kita sampai kepada pergerakan pra-kemerdekaan. Di masa-masa menjelang kemerdekaan kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan. Kita mulai dengan Pangeran Ontowiryo III. Siapakah Pangeran Ontowiryo III? Pangeran Ontowiryo III itu adalah seorang laki-laki muda yang gagah, yang tertib, belajar agama, bisa baca Quran, belajar bela diri. Satu hari dia keluar dari halaman pusat kerajaan di mana ayahnya berkuasa. Dia keluar dari gerbang istana, dia terkejut banyak orang-orang bergelimpangan dengan kondisi mengenaskan. Sehingga dia tanya, wahai pengawal, ini orang kok kelihatannya pada sengsara semua. Padahal aku sering menyimak kalian kalau lapor pada ayah di dalam, ini negeri sejahtera, rakyatnya makmur. Berarti bohong. Nah, kemudian Pangeran Ontowiryo III itu kemudian pergi ke Tanah Suci karena dia sudah dewasa. Dia berangkat dan berkenalan dengan berbagai tokoh-tokoh sedunia. Siapakah dia? Dialah yang dikenal dengan Pangeran Diponegoro. Ya. Diponegoro itu anak orang kaya, anak raja, yang terlalu sering mendengar kebohongan laporan. Itu mungkin terjadi dengan negeri kita. Bayangkan, semua impor. Saya dengar beberapa kali petani-petani sampai ada yang nangis, gimana Ustaz, ini saya baru panen, pemerintah sudah impor lagi. Jadi di negeri ini, negeri yang paling top, saya ingin katakan negeri ini negeri yang paling top dalam urusan menyengsarakan rakyatnya. Udah nggak bisa dibantah lagi dah. Ente mau bela diri, mau bilang ngomong bohong, faktanya negeri yang paling suka menyengsarakan rakyatnya adalah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang paling adil, paling jujur, nggak suka bohong, lemah lembut, deso, borong-borong. Udah, pokoknya kalau Anda mau pilih dia sampai periode ketiga, sampai seumur hidup, biar orang mati semua loh. Ya, berdirinya ormas dan satuan kegiatan komunitas. Jadi kita tidak boleh memungkiri satuan-satuan gerakan orang-orang Arab. Berdirinya Sarekat Dagang Islam itu dimulai oleh yang namanya Sudarno Hadi. Sudarno Hadi itu nama yang tidak begitu terkenal, tapi nama yang lebih dikenal Haji Samanhudi. Berdirinya Sarekat Dagang Islam dalam upaya untuk melawan hegemoni perdagangan Cina. Karena pergolakan mengeras menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam disusupi oleh kelompok PKI yang di Bosneflet, pecah dua dengan merah dan putih, yang namanya SI merah, SI putih. SI merah berubah di Sarekat Rakyat. Sarekat Rakyat inilah yang kemudian menjadi orang-orang semodel Haji Misbah dan Kiai Haji Sirot. Saya nggak tahu ada hubungan sama enggak, yang sekarang saya nggak tahu, ada yang ngajak saya nggak tahu. Saya nggak mau ngubung-ngubungin, ntar saya salah ngubungin dipanggil lagi, pencemaran nama baik. Kita akan sampai melihat berdirinya partai politik. Jujur saja, partai politik yang pertama kali berdiri adalah PKI.
PKI didirikan tanggal 23 Mei tahun 1920. Partai politik yang kemudian berdiri adalah PNI pada tahun 1927. Kita nggak boleh mungkir nih Pak, kita sebagai muslim harus jujur Ustaz, emang begitu. Kita masa mau ngebohongin sejarah. Nah, politik Islam belum muncul secara kuat. Kemunculannya menjadi sangat legendaris ketika ada Kongres Umat Islam di Yogyakarta yang pada tanggal 7 bulan November tahun 1945 dua sayap Garuda Islam menyepakati untuk berdirinya partai yang berlambang bintang bulan, bukan bulan bintang. Sekarang kita sampai kepada awal kemerdekaan. Kemerdekaan itu sudah sering diterangkan oleh Ustadz Adi Hidayat, tapi saya ingin mengatakan pembacaan teks kemerdekaan itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1369 tahun 1945 bertepatan dengan 17 Agustus. Pakai otak pakai otak. Nggak mungkin dong negara ini dimerdekakan di hari Jumat di bulan Ramadan, nggak mungkin, nggak sengaja. Jadi kalau ada orang-orang menuding kita umat Islam sebagai pemberontak, patut diduga orang itu adalah titisan PKI. Karena PKI tidak pernah punya jasa dengan negeri ini. Kalau ada pemberontakan PKI tahun 1926, mereka memberontak bukan untuk memerdekakan Indonesia, tetapi untuk bergabung dengan komunisme internasional yang dipimpin oleh Leonid Lenin yang ada di Rusia. Ya. Jadi buat pemuda-pemuda Islam, kalian harus dengarkan, saya menekuni gerakan PKI lebih dari 30 tahun. Kesimpulannya, PKI dari awal memang dia musuh Indonesia, musuh Pancasila, musuh Islam, dan dia harus dibasmi dengan cara menyelesaikan mereka dengan diidul adha. Kalau tidak, dia akan bunuh terus ustadz-ustadz kita dengan seragam, dengan cara-cara itu yang membuat saya kadang-kadang agak susah bicaranya. Pakar PKI masuk penjara. Sekarang udah kalau di total kemarin zaman Pilpres berapa orang yang mati? Terakhir data yang saya coba tanya pada teman-teman saya di Departemen Kesehatan, 994 orang. Seluruh Indonesia saya berkeliling sejak awal-awal saya kembali lagi di rumah, saya tanyakan kepada masyarakat. Saya tanya dua di sini, saya tanyakan ini kota Sukoharjo, betul? Betulkah pada Pilpres kemarin diketahui, diduga atau memang ada anggota KPPS yang mati? Betul apa tidak? Tapi tahu nggak sebabnya? Ketika ada orang perempuan, seorang dokter bernama Ibu Dokter Ani Hasibuan mencoba untuk mengumumkan dan menjelaskan kepada media-media mainstream di televisi, cuman pindah satu stasiun yang satu lagi di stasiun keberapa dia ditangkap dan dia dituntut 10 tahun penjara. Jadi sekarang kalau mau jahat-jahat aja udah nggak bakal ada yang soal. Jadi kalau Anda pakai masker tapi Anda bukan ini, Anda kan tetap ditangkap karena Anda dianggap nih nggak pakai masker, apa ini apa. Tapi giliran dia bisa kumpul orang, bisa ngumpul di sungai, bisa ngumpul di tepi sawah, ngumpul puluhan ribu orang, nggak pernah dipersoalkan. Ya, negeri kita dimerdekakan di bulan Ramadan, hari Jumat, ya, 17 Agustus tahun 45. Bendera merah putih itu adalah dua warna kesukaan Rasulullah. Bisa dibuka dengan detail di buku Api Sejarah karangan Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara. Dia punya dua jilid buku tebal-tebal. Buku yang pertama jilid pertama warnanya pink, jilid kedua warnanya hitam. Kalau di total mungkin sekitar 1000 sampai 1200 halaman. Jadi tidak ada pilihan buat angkatan muda yang mendengarkan ceramahku pada hari ini, kita harus hobi baca. Makanya saya membatasi diri untuk sampai pada pembahasan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Karena kalau diurai dengan detail, wah kita akan senang sekali, tapi mungkin butuh waktu sampai menjelang sahur. Sampai di bagian khusus Islam musuh komunis PKI. Mudah-mudahan pembahasan ini membuat teman-teman
Saya ada 5 kesimpulan tentang PKI. Partai Komunis Indonesia yang berlogo Palu Arit itu didirikan atau didatangi oleh orang yang bernama Haji F.M. Snevlet, seorang kader sosialis komunis dari Belanda pada tahun 1913 atau 1914. Lebih dikenal dengan nama Henk Snevlet. Dia mungkin berdiri, kemudian dia dirikan yang namanya ISDV, SDAV. Saya tidak hafal kepanjangannya karena bahasa Belanda. Saya secara sportif tidak hafal dengan mudah. Mungkin bisa dilihat di buku nanti. Nah, di Kongres ISDV yang ke-7 tanggal 23 Mei tahun 1920 disahkanlah Partai Komunis Hindia Belanda alias Partai Komunis Indonesia. Makanya kalau kemarin ribut-ribut pas 100 tahun PKI ulang tahun itu kan mereka itu maunya persis tanggal 23 Mei. Ini karena di demo digeser ke belakang. Itu yang acara apa? Ini yang hiburan seni-seni itu didatangi langsung oleh seluruh pemimpin-pemimpin. Pemberontakan PKI tahun 1926 sudah saya sampaikan, disambung pemberontakan di Silungkang, Sumatera Barat, pemberontakan PKI tahun 48, tahun 1948 dengan komandan yang bernama Musso. Kenapa Musso banyak yang dukung? Karena masyarakat awam banyak yang bodoh, dibilang Musso itu cucunya Nabi Musa. Ini beneran Pak, masyarakat gampang dibohongin. Ya sadek sadoyo, ini cucunya Nabi Musa. Mari kita lihat, pemberontakan itu bermarkas di Madiun. Siapakah yang memberantas PKI, pemberontakan PKI Madiun? Ternyata bukan Kodam 5 Brawijaya Jawa Timur, bukan pula Kodam 4 di Ponorogo Jawa Tengah. Apa dasarnya? Pemberontakannya di tengah, sebelah timur. Kalau sebelah timur, kalau memang betul TNI bulat anti PKI, mesti mereka yang habisi. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 48 bukan diberantas oleh Kodam 5 Brawijaya, bukan pula oleh Kodam 4 di Ponorogo, tetapi diberantas oleh Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat. Harus dipahami teman-teman, tentara juga banyak yang PKI dulu. Sekarang gue nggak tahu, jangan-jangan masih ada cucunya lagi. Kan seolah-olah kalau ngomong anti PKI tentara mulu yang kita bilang. Tentara waktu pemberontakan 48 maupun 65 yang namanya di Kodam 5 Brawijaya itu sampai 40% itu isinya anak-anak PKI dan pengurus PKI. Kalau di Kodam 4 di Ponorogo itu hampir 60-70% terpapar komunisme PKI. Itu sejarah, jangan marah sama saya. Ada di buku sejarah, ada buku sejarah tuh 5 jilid, ada kok keterangannya. Kadang-kadang begitu tuh, nerangin ada maling di sono, yang ditangkap bukan yang maling, tapi yang nggak tahu ada maling. Ampun dah, Indonesia. Di tahun 48, pemberontakan PKI itu diawal dengan prolog. Pertama, dia membunuh kurang lebih 61 polisi dan tentara dengan sangat mengerikan. Dia serbu pesantren yang namanya PSM, Pesantren Sabilul Muttaqin di Magetan. Bagaimana yang namanya Pak Kiainya dan santrinya sejumlah 108 orang dicacah-cacah, dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang dalamnya cuma 12 meter untuk dimasukkan sebanyak 108 ustadz, ulama, kiai dan santri, semuanya dicampur. Kalau anak Jakarta bilang namanya rujak bebak, bak. Yang begini nih sekarang dibilang tumbuh kemana-mana, malah muncul yang namanya Rifka Ciptaning menulis buku Aku Bangga Anak PKI, terbit tanggal 2 Juni tahun 2002, dan buku Aku Bangga Anak PKI sudah dicetak sebanyak 2 juta eksemplar, disambung dengan buku keduanya Anak PKI Jadi Anggota Parlemen, terbit bulan September tahun 2005. Dan di DPR hari ini jumlah anak cucu PKI, simpatisan PKI yang setuju PKI hidup kembali lebih dari 200 orang di DPR hari ini, bukan zaman dulu. Saya udah bilang kalau ada wartawan suka nyerang saya, salah Fian, Anda ngomong nggak. Saya akan jawab,
PKI bangkit, saya bisa sebut syaratnya dua. Jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Kalau Anda berani menjamin saya menjelaskan PKI ada dan PKI, saya akan sebut, karena dulu saya sudah di penjara 4 tahun karena saya menyebut ada PKI di istana.